tonton ya. Kamu tahu nggak film Teach You a Lesson? Oh iya, Mem, saya nonton itu seru banget. Seru banget ya. Seru banget. Kok Iya. ngapain ya? Itu Saya tuh kan pengen tahu, Mem, kayak liburan, traveling gitu. Cuman budgetnya tuh kan harus kayak gede-gede gitu nggak sih? Gimana sih biar budgetnya tuh kayak nggak gede-gede banget? Terus habis tahu itu- si Aldi Taher. Oh, tahu, Mem. Apa yang serius. Taca inget? Maksudnya yang membuat kalau saya nyebutin Aldi Taher yang Taca di top of mind-nya apa nih? Halo semuanya, jadi hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol cantik lagi nih sama salah satu dosen di Politeknik Ubaya sebagai salah satu dosen manajemen pemasaran, yaitu Mem Sadana. Gimana, Mem, kabarnya hari ini? Halo Taca, alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Oh ya, kamu hari ini selesai UAS ya, hari terakhir ya? Ya nih, Mem, hari ini terakhir UAS, enak banget bisa santai-santai di rumah, tidur-tiduran Iya. gitu. Lega ya udah ya rasanya. Lega ya? banget. Oke. Tapi kan kamu nanti semester depan harus sudah magang ya. Iya. Oke. Sekarang sih lagi nyari-nyari magang ya, Mem. Oh gitu ya? Semoga Iya sih. cepet ketemu ya, Mem. Iya, sama tempat mudah-mudahan magang. ya. Iya. Oke. Hari ini tuh enaknya kita ngobrol apa ya? Atau mungkin kita ngobrol, oh ya kalau kamu tuh biasanya liburan di rumah, me time-nya ngapain sih? Me time-nya ngapain ya? Biasanya sih nonton drakor sih, Mem. Oh, Iya. oke. Mem Sadana suka nonton drakor nggak? Suka. Ada beberapa film series di Netflix yang sekarang juga lagi saya tonton ya. Kamu tahu nggak film Teach You a Lesson? Oh iya, Mem, saya nonton itu seru banget. Seru banget ya. Seru banget. Iya. Itu kan menceritakan tentang kasus bullying ya di dunia pendidikan ya. Gitu. Iya. Jadi memang saya belum selesai sih nontonnya, masih dapat beberapa episode aja. Tapi waktu saya nonton beberapa episode itu memang ada beberapa kasus-kasus bullying yang Iya. terjadi ya. Walaupun memang ceritanya itu fiksi, tapi kan biasanya walaupun fiksi, film itu kan mendapatkan inspirasinya kan kadang dari real life kan. Betul, Apalagi di betul. Korea tuh kasus pembulian tuh lumayan tinggi. tinggi. Iya. Nggak usah jauh-jauh ke Korea deh, di Indonesia aja kan di dunia Iya, pendidikan kan benar. banyak sekali ya kasus-kasus Betul. yang sudah di-up baik di media sosial, di televisi nasional, benar. betul. Iya. Nah kalau saya mau tanya dulu nih, kalau Taca pernah nggak melihat atau mengalami kasus bullying gitu? Kalau ngelihat sih pernah ya, Mem. Bahkan sampai kayak di apa ya, Mem tahu nggak sih kalau di SMP itu atau SMA tuh biasanya ada yang sampai bullyingnya tuh kayak dipukul-pukulin atau diapa-apain gitu loh. Nah, sampai kayak gitu-gitu. fisik ya berarti iya, ya? sampai fisik, Mem. iya. Terus habis itu sampai saya tuh sempet lihat sih kayak salah satu berita, dia tuh sampai bikin kayak bom ledakan gitu loh, Mem. Oh iya, itu kan kejadian kemarin kan. Jadi memang ada kejadian di Kota Padang itu kemarin. Ada siswa kelas 12 ya, kalau nggak salah. Dia itu mengalami kasus bullying di sekolahnya. Akhirnya dia itu kayak dendam ya, mungkin ya. Mungkin Ada rasa kayak dendam gitu deh. sama temennya. Akhirnya dia tuh sampai berinisiatif untuk otodidak belajar untuk Bikin membuat bom. Betul, bom rakitan, bayangin. Iya, bayangin. Melalui YouTube. Betul. Nah, setelah dia berhasil membuat bom rakitan itu, akhirnya bomnya itu dibawa ke sekolah, ditaruh di laci. Di lacinya ya, terus supaya habis itu- temennya yang suka ngebully dia itu menjadi korban. Tapi alhamdulillah untungnya Ya, nggak ada korban. Betul. Kalau nggak salah tuh kejadiannya 14 Juli, berarti kemarin banget ya, Mem? Baru kemarin Gila banget, dan sih. itu heboh banget sih di berita, di televisi juga udah muncul ya. Tapi memang ngeri ya kalau fenomenanya sampai bullying itu pada akhirnya tidak hanya berdampak kepada psikologis Iya. korbannya, tapi juga ada unsur dendam itu Dendam, tadi ya. iya, Mem. Nah itu kan juga sebenarnya untuk kesehatan mental, baik untuk si pelaku maupun si pembulinya kan juga. Betul. Nah memang ini banget sih, kasusnya memang harus diperhatikan ya. Gimana sih, Mem? Kalau kayak gitu kan berarti nggak tahu sih, sebenarnya kita nggak tahu kejadian realnya gimana kan. Cuman pasti ada salah satu cara lah gimana sih
cara menghindari, apalagi sebagai dosen atau sebagai guru tuh cara menghindari hal kayak gitu tuh gimana sih caranya Mem? Ya, kasus bullying ini kan memang agak susah gampang ya untuk diketahui atau mungkin nanti ditindaklanjuti, karena biasanya si korban bullyingnya takut untuk melapor gitu. Dan juga mungkin lingkungan di sekitarnya atau teman-temannya juga cuek ya, artinya rasa empatinya juga nggak ada gitu. Nah, ya gimana caranya? Ya kita sih sebagai individu ya memang harus punya rasa empati yang tinggi ya, supaya kita tuh tidak hanya sebagai korban, tapi juga bukan sebagai pelaku juga. Iya, gitu. Nah, kira-kira kalau menurut Aca sendiri, apa sih yang menyebabkan orang itu tega untuk melakukan bullying itu? Kalau menurut pendapat Aca, gimana sebagai seorang mahasiswa? Sebenarnya yang paling menonjol ya kalau orang bully itu karena mereka tuh iri Kak sih, Mem. Jadi kayak iri hati, iri dengki, dia tuh mungkin kayak udah nyimpen sesuatu dari lama. Misalnya sebagai contoh ya, kayak ada salah satu mahasiswa yang dia tuh pintar di segala hal lah, misalnya kayak dia tuh pintar berorganisasi. Kita ambil contoh di mahasiswa ya, dia tuh pintar berorganisasi, terus habis itu pintar buat deket lah sama dosen-dosen gitu-gitu. Terus habis itu karena dia udah mendapatkan itu semua, adalah orang yang iri. Terus habis itu akhirnya dicarilah celah kesalahannya, dicarilah celah kelemahannya lah sih lebih tepatnya ya. Terus habis itu udah lakukan pembulian, disalah-salahin. Jadi orang-orang tuh, kalau menurut saya pribadi ya, kebanyakan orang tuh ngelihat kesalahannya dulu. Tapi dia nggak ngelihat kebaikannya gimana selama ini. Betul, gitu, iya. Jadi memang ada 3 faktor ya, kenapa kok orang itu bisa melakukan bullying. Yang faktor yang pertama itu memang dari individu. Yang faktor kedua itu adalah dari lingkungan keluarga. Kemudian yang faktor ketiga itu ada dari lingkungan sehari-harinya dia. Betul. Entah itu di sekolah atau di kampus. Iya. Nah, kalau dari faktor individu, penyebab utamanya adalah kurangnya rasa empati. Yang kedua adalah dia ingin mendominasi. Jadi dia ingin superior, ada perasaan kayak seperti itu. Menang sendiri gak Betul. sih? Makanya kan kita bilang rasa empatinya dia sangat rendah sekali. Kemudian kalau dari faktor keluarga, biasanya itu yang mempengaruhi adalah pola asuh dari orang tuanya. Mungkin dia juga mendapatkan tindakan kekerasan gitu ya. Betul. Misalnya orang tuanya menghukum dia dengan kekerasan, artinya tidak bisa dibicarakan dengan baik-baik. Dan yang faktor ketiga itu dari lingkungannya. Nah, kadang di lingkungan sekolah ini kan kalian ada kayak geng-geng gitu kan. Betul. Nah, itu yang terkadang juga kalau aku tidak sejalan, sevisi misi dengan geng-gengku, nanti aku yang dikucilkan, ikut dibully lah ibaratnya gitu. Oke, jadi memang ya satu ya, itu semua kembali ke diri kita sendiri ya, supaya kita juga tidak menjadi pelaku bullying juga, atau kita juga terhindar dari bullying. Yang pertama adalah kita harus punya rasa empati yang tinggi. Kemudian yang kedua ya kita harus membangun hubungan yang sehat, baik itu dengan sesama mahasiswa, dengan orang tua maupun dengan dosen. Apalagi kalau di Ubaya kan sekarang sudah ada WeCare ya. Iya, WeCare tuh buat ngelaporin hal-hal misalnya kalian kena bully atau kena sesuatu lah, ada bermasalah di kampus. Ada permasalahan gitu. ya intinya ya. Maksudnya tidak hanya sekedar masalah bullying aja. Misalnya hubungan antara sesama mahasiswa atau mahasiswa dengan dosen juga bisa dibicarakan melalui WeCare itu. Iya, jadi ya, kalau misalnya kena kasus atau kalian jadi korban bullying, mending langsung laporin aja nggak sih, Mem? Kayak jangan diem-diem aja gitu loh, kayak apa ya, biasanya tuh kan ada pengancaman toh, Mem. Kalian nggak usah takut sama pengancaman kan? Diintimidasi kan biasanya. Kayak langsung lapor aja. Pasti nanti ada jalan keluarnya kan. Apalagi WeCare tuh selalu membantu sih pasti. Iya, betul. Mem, kalau misalnya liburan gini tuh selain nonton drakor ngapain ya? Saya tuh pengen tahu, Mem, kayak liburan, traveling gitu. Cuman budgetnya tuh kan harus kayak gede-gede gitu gak sih? Gimana sih biar budgetnya tuh kayak gak gede-gede banget, terus habis itu cara nyusun rencana perjalanannya biar kita tuh budgetnya tuh gak membengkak gitu loh, Mem. Nah, ini dia ya. Sekarang itu kan tempat wisata di Indonesia sebenarnya udah banyak banget ya. Kalau misalkan sekarang ini kan kita di wilayah Surabaya, di Malang, di Batu, itu sudah banyak sekali destinasi wisata yang baru-baru loh. Jadi kalau misalkan Taca mau ada rencana liburan, itu sebenarnya nggak perlu yang jauh-jauh atau yang gimana ya. Bener Karena memang kalau kita sudah punya rencana liburan,
harus menyesuaikan dengan budgetnya. Budget, benar. Nah, budget itu kan yang akan menentukan berapa biaya perjalanannya, harga tiket wisatanya, akomodasi lain-lainnya, makannya dan lain-lain. Nah, jadi memang kalau mau traveling ya harus disesuaikan dulu dengan budgetnya. Budgetnya sih, Mem. Betul. Kalau misalnya kayak makannya gitu gimana, Mem? Kan kayak kita kan nggak tahu ya, itu kan kayak kota yang baru kita datengin banget kan, Mem. Jadi kita tuh bingung pasti kayak harus makan apa di kota itu. Kayak kita harus search di mana. Kayak kadang TikTok tuh bohong tahu, Mem, kayak harganya Reviewnya. Iya, reviewnya tuh bohong, terus harganya tuh bilangnya 20.000, taunya menggengkak harganya jadi 30.000, 40.000. Tapi kan sebenarnya sekarang banyak banget food blogger yang mereka itu nge-spill ya tempat-tempat restoran atau tempat makan yang menjadi hits di suatu daerah itu ya. Jadi biasanya nih kalau saya lagi traveling keluar kota, saya mau ada rencana makan di luar gitu, biasanya saya sih nonton itu si food blogger gitu. Kan biasanya dia pasti udah merekomendasikan, terus nge-review makanannya, kemudian dia juga nge-spill range harga makanannya berapa sampai berapa. Tapi sebenarnya kalau kita mau traveling itu kan yang poin pentingnya tadi kan yang pertama masalah budget ya memang. Betul, ya. Nah, yang kedua itu kalau menurut saya itu adalah gimana cara kamu packing supaya barang bawaan kamu itu enggak over bagasi, ya kan? Betul. Ya memang sih kita terkadang tidak melulu menggunakan transportasi pesawat ya, kadang kita membawa kendaraan pribadi atau kereta atau naik bis gitu. Tapi kan enak ya kalau misalkan kita tuh packingnya tuh light aja gitu, nggak yang over gitu. Jadi memang ya sesuaikan aja kebutuhan pakaian yang mau Anda gunakan dengan harinya, berapa hari Anda mau ini ya, Taca mau pergi gitu. Jadi jangan sampai over package gitu ya, jangan sampai over bagasi gitu ya. Karena kalau over bagasi juga nanti kena charge juga. Nah, nambah juga, lagi. Betul, bawanya juga ribet gitu benar. kan. Kemudian yang kedua itu adalah memilih penginapan atau hotel. Betul. Kalau saya nih biasanya ya, kalau misalkan lagi traveling, saya tuh tidak terlalu memikirkan tidur di hotel yang berbintang. Gitu. Karena apa? Karena seharian itu kan sebenarnya kita ada di luar ya. Acara di luar. Betul, ada urusan tempat di luar. wisata gitu kan. Benar. Seharian full gitu. Jadi menurut saya yang penting tempat tidurnya nyaman sama bersih itu aja. Iya. Nah, opsinya kan banyak ya, kita nggak harus ke hotel, kadang juga ada Airbnb. Iya. Nah biasanya kalau backpacker ini untuk menyiasati supaya nggak over budget di penginapan, pakai Airbnb, karena bisa patungan tuh sama teman-teman atau timnya gitu kan ya. Nah yang paling penting, yang ketiga adalah pakai sepatu yang nyaman. Betul. Nanti kakinya sakit kalau jalan jauh-jauh. Iya. Karena sepatu yang nyaman ini sangat mempengaruhi ya nanti ya mood kita. Mood kita iya. Bayangin udah jalan kayak udah ngeliatin pemandangan bagus-bagus. Ternyata kaki kita sakit. Betul. Itu buat mood sih, sumpah. Iya kan? Males sih jadinya. Kadang kita nggak mikir ya. Iya. Tapi itu ini banget tuh. Saya sudah beberapa pengalaman ya. Maksudnya udah beberapa kali traveling pada saat saya menggunakan sepatu yang saya pikir ini keren deh di foto gitu kan, nanti ini tapi ternyata nggak nyaman. Nah akhirnya akhirnya bad mood deh sama perjalanan itu karena kakinya lecet lah atau pada akhirnya nanti harus beli sepatu di sana. Nah itu sih menurut saya. Taca, kalau nggak salah kan kemarin kamu habis liburan ke Bali juga ya? Iya, saya habis ke Bali, Mem. Terus seru dong? Seru banget. Jadi saya itu ke Bali itu kayak ke 2 penginapan. Ya 2 penginapan. Dia tuh kayak penginapannya tuh lumayan oke sih. Jadi dia villa, Mem, villa. Jadi dia villa ini tuh memang sudah ada di beberapa negara gitu loh. Dan villa ini memang tersebar banyak di Bali. Jadi kayak dia tuh ibaratnya satu perusahaan tapi villanya tuh banyak. Dan bener-bener bagus banget. Yang di villa kedua ini dia tuh di daerah mana? Di wilayah mana? Itu di daerah deket Kuta situ sih, Mem. Deket Kuta? Dua-duanya? Iya. Cuman kalau yang satunya itu rada kesana lagi, saya lupa lagi nama tempatnya. Pokoknya yang satunya ini dia tuh rada kayak masuk ke desa gitulah. Oh, oke. Nah, terus dia tuh kayak
jalannya tuh lucu banget. Jadi kalau misalnya kita mau ke kamar-kamar kita, dia tuh kayak harus berkelok-kelok dulu dan Mem tahu nggak sih kayak ada satu kendaraan golf. Oh, mobil golf itu. Iya, jadi kita kalau misalnya mau ke kamar bakal dianterin sama mobil golf itu. Iya. Nah, di situ kita tuh bisa sarapan, terus habis itu di depan sarapan itu dia tuh kayak punya private pantai gitu. Oh, langsung Bagus, ke pantai? Pantainya iya, gitu. Jadi kita kalau cuma pengen santai-santai, dia kayak nyiapin kayak gazebo gitu buat duduk-duduk, itu seru Pol. Dan di sana karena saya pernah nih ke Bali sebelumnya, sebelum kemarin tuh saya pernah ke Bali. Saya bawa sendal yang menurut saya ini enak Pol. Kayak dia tuh sendal apa ya? Biasanya kalau cewek-cewek kan suka kan pakai sendal yang kayak cuma ada tutupannya di atas gini. Iya. Apa sendal slip ya kalau nggak salah. Nah, itu tuh enak kalau misalnya ternyata dipakai ke pantai tuh pakai ya? iya. Atau enggak pakai sendal apa ya? Crocs. Oh, sandal karet ya? Iya, itu nyaman juga ya? Nyaman juga kalau dipakai-pakai gitu. Iya sih, kalau ke pantai, destinasinya pantai atau tempat yang sangat panas sekali, memang lebih cocoknya pakai sendal kali ya. Betul. Dan kalau di Bali kan juga nggak terlalu banyak jalan ya. Explore-nya kan cuma ke pantai. Ke pantai-pantai aja sih. Di sana tuh kalau mau nge-mall tuh malah rugi sih, Mem. Iya, betul. Karena kayak sama aja. Misalnya kayak di sana ada H&M, tahu kan Mem? Zara. Di Bali juga ada. Di sini juga ada di TP. Betul, gitu. betul. Jadi kayak wisatanya memang wisata alam ya, pantai gitu-gitu ya. Pantai terus apa sih yang patung Garuda itu? GWK gitu-gitu. Iya sih, Bali sekarang udah ini banget ya, rame banget. Rame pol. Iya Macet-macet di sana, serius. Iya sih, kalau ke Bali memang nggak cukup ya, kalau cuma sehari 2 hari ya rasanya ya. Benar. Karena tempat-tempat wisatanya juga sekarang berbagai macam, pantai juga bagus juga. Benar. Mem kan asli Malang kan ya? Betul. Kalau di Malang tuh ada nggak sih rekomendasi makanan yang enak tapi murah? Malang itu surganya makanan enak dan murah karena Malang itu kan juga kota pendidikan ya, maksudnya betul. banyak kampus, banyak mahasiswa gitu, sama lah kayak Surabaya gitu. Makanan yang paling enak di Malang tuh nomor 1 pasti apa yo? Bakso. Oh iya sih, bakso. Suka bakso nggak? Suka banget. Kan? Bakso. Ada bakso enak banget di daerah Blimbing, namanya bakso Gidul Pasar. Mungkin kalau Taca main-main ke Malang ya. Iya. Kemudian yang kedua itu adalah nasi rawon. Jadi yang punya rawon tuh enak tuh nggak cuma orang Surabaya aja ya. Kalau Surabaya kan rawon setan ya. Iya, rawon setan. Di Malang tuh banyak banget rawon yang enak. Terus apalagi ya, bakso, rawon, terus apa ya, sate ya mungkin ya, sate ayam. Kalau misalkan kita ke area Batu, nah itu banyak sih sebenarnya sate-satean gitu. Sate-satean gitu. Jadi kalau misalkan opsinya juga banyak kan, dan harganya juga terjangkau loh kalau untuk mahasiswa gitu ya. Gitu. Karena memang di sana ya rame juga gitu. Rame terus enak, murah, terus kemana-mana deket. Karena kecil kotanya. Iya. Taca terakhir ke Malang kapan? Kapan ya? Udah lama ya? Kayak udah 2 bulan lalu sih. Soalnya kayak sekarang kan sibuk-sibuknya kuliah ya. Jadi kayak mau ke sana tuh malam. Iya, waktunya nggak ada. Padahal kalau ke Malang tuh sebenarnya sekarang udah enak banget tuh ya. Udah ada jalan tol, terus 2 jam nggak nyampe gitu. Udah nyampe di Malang. Sebenarnya akses ke Malang tuh sekarang tuh kayak enak gitu loh. Enak banget. Kayak apa nggak sih, kayak cuma kayak ke Sidoarjo doang. Ibaratnya gitu lah, ibarat bahasa kasarnya ya. Kayak nggak merasa itu tuh luar kota gitu gak sih, Mem? Karena saking deketnya kayak ada tol itu tadi kan, Mem ya. Betul. Jadi kalau momen-momen kemarin libur sekolah ya, di Malang itu crowded banget, terutama di Batu ya. Mungkin orang Surabaya travelingnya ke Malang, ke Batu, ngadem betul. Tapi orang Malang mungkin belanja ya ke Surabaya ya, karena memang di Malang kan nggak ada mall yang besar. Benar. Jadi kalau orang Malang mungkin mau jalan-jalan ke pusat perbelanjaan, mungkin mereka jalannya ke Surabaya ya, paling dekat memang ya. Oh ya, Taca pernah nggak tahu si Aldi Taher? Oh, tahu Mem. Apa yang Taca inget? Maksudnya yang membuat kalau saya nyebutin Aldi Taher yang Taca di top of mind-nya apa ini? Saya tuh pernah lihat kontennya. Jadi kayak ada konten mbak-mbak gitu. Dia tuh nanyain burger, kan dia jualan burger kan Mem. Betul. Burger yang gede-gede itu kan. Terus habis itu mbak-mbaknya tuh nanya kayak
kapan Aldi Taher Burger tuh buka, terus dia bilang beli aja di Burger King. Jadi dia tuh kayak apa ya, dia tuh menjual barang tapi dia tuh nyuruh orang buat beli barang lain dulu, terus habis itu beli barangnya dia gitu loh. Itu kayak lucu banget. Dan emang dia tuh gak hanya jual burger sih, kayak dia tuh jual ayam basah, kalau nggak salah ayam goreng basah. Banyak sebenarnya jualan dia itu. Cuman yang paling viral tuh Aldi's Burger yang gede itu, yang harganya tuh 65 ribuan kalau nggak salah, yang versi jumbo itu ya. Betul. Iya. Cuman sayangnya tuh dia kayak cuma jual di Jakarta, kayak di daerah Cempaka Putih kalau nggak salah. Iya. Jujur penasaran sih, soalnya itu bener-bener gede banget. Dan dia tuh kayak lucunya tuh personal brandingnya dia tuh apa ya? Kuat banget kan dia. Iya. Kuat banget. Jadi dia tuh kayak nggak ngoyo gitu ya, mengkampen produknya, mengkampen brandnya gitu. Kalau menurut saya sih orang ini pinter banget ya bikin personal branding dengan apa ya, jargon-jargonnya, marketing asbunnya dia tuh loh, yang asal bunyi itu loh ya. Tapi kan langsung orang dengerinnya kok lucu banget ya, kocak banget ya, seru. Akhirnya kita tuh ingat gitu kan, tanpa si Aldi ini mengeluarkan biaya yang banyak lah untuk campaign, ya kan. Apa sih jargonnya Aldi yang paling Taca ini inget? Sebenarnya ini lucu sih. Dia yang pas tadi aku bilang Mbak itu, terus ditanyain kan sama Mbaknya, gimana aku pengen beli burgermu, terus dia bilang beli aja Burger King, semua burger milik Allah. Itu tuh lucu banget. Betul. Waktu saya pertama kali ngelihat dia di sosial media ya, sama di salah satu infotainment gitu di televisi gitu, dia tuh selalu sering ini mengulang kata-kata semua itu milik Allah gitu kan, lucu banget ya gitu. Itu kan nggak terpikir dan nggak ada korelasinya gitu sama produk yang dia ini. Kalau kita ngeliat kan merek-merek atau bisnis food and beverage ya, makanan ya, pasti kampanye melalui apa, media sosial gitu kan. Voucher TikTok gitu kan, mengundang food blogger gitu kan. Tapi si Aldi ini memang agak nyeleneh ya. Iya, nyeleneh banget. Tapi justru itu yang bisa kita ingat. Itu tuh kayak ciri khasnya dia lah, ibaratnya gitu. Dan emang ciri khas dia tuh gak pernah redup. Dari dulu dia nyanyi lagu, ada gebrakannya ya. Iya, selalu ada gebrakannya. Setiap dia bikin sesuatu tuh pasti ada aja yang selalu bisa diingat gitu. Kayak dulu lagu, terus habis itu sekarang makanannya dia, terus habis itu juga yang dia jargon-jargonnya dia itu kayak ada lah yang pokoknya yang diingat sama dia itu. Itu yang bikin seru. Apalagi sih bisnisnya dia selain makanan? Itu ada Aldi Sunat. Semacam klinik sunat gitu. Sama F&B itu nambah lagi kopi. Namanya brandnya? Ya Aldi's Coffee. Aldi's Coffee. Oh iya. Tapi dia tuh uniknya ya. Dia tuh selalu bikin namanya tuh ada Aldis. Jadi kayak saya Aldi Sunatnya itu tadi bener sunat. Semuanya ya? Iya. Harus pakai namanya ada dia. Ada namanya dia, jadi kayak orang tuh tahu ini punya Aldis gitu. Iya, seru sih. Itu ya akhirnya menjadi identity ya, yang membedakan bisnisnya dia dengan bisnis kompetitor yang lain. Mungkin juga karena kompetitor yang lain tuh positioningnya udah kuat banget kan di pasar. Misal kayak burger gitu ya, ada Burger King, ada merek-merek besar yang lain, ada McD gitu juga. Apa yang membedakan gitu kan? Nah, akhirnya ya mungkin ya dengan mengusung namanya akhirnya menjadi booming juga, menjadi salah satu karakteristik ciri khasnya si Aldi's ini sih. Padahal dulu tuh sebelum dia terjun di dunia bisnis tuh di era saya ya, si Aldi ini saya mengenalnya dia itu sebagai seorang public figure, pemain FTV, pemain sinetron kan. Bener. Tapi ya mungkin sekarang dia beralih ya ke bisnis, menjadi bisnis. Bisnis komedi sih lebih tepatnya. Karena emang genrenya baru, bisnis komedi. Iya, bisnis komedi karena memang selalu yang dia jual tuh pasti ada aja. Kocak ya? Iya, kocak banget. Iya. Akhirnya review, kalau saya lihat ya di media sosial atau di konten-konten gitu ya, banyak sekali kan yang antri untuk bisa beli burgernya dia gitu kan, karena saking penasarannya kan. Nah, akhirnya mungkin ada beberapa komen gitu ya saya baca di media sosial gitu. Mungkin kalau dari cita rasa atau apanya gitu tidak sewah gitu makanan premium lain gitu ya. Tapi itu kayak termaafkan gitu loh, karena saking kocaknya dia gitu, karena dia yang orangnya yang
ya asbun itu Iya, asbun itu tadi akhirnya orang penasaran kan, betul, rasanya betul. gimana? Sebenarnya bukan lebih ke penasaran rasanya sih, lebih kayak pengen experience aja nyoba FOMO beli. ya, Iya, makanya kita FOMO. bilangnya FOMO ya. Kayak Oke. sebenarnya itu bukan karena rasa sih, kayak lebih kayak FOMO, ih rame, pengen deh nyoba Iya, beli. iya. Kayaknya punya rasa bangga tersendiri kan kita bisa beli barang yang Produknya, viral. iya, betul. Gitu. Iya, itu tadi karena tren FOMO itu tadi. Tapi ya Pizza Hut yang di Cempaka Putih itu depannya Aldi's itu Mm-mm. sampai ikut promosi juga. Ini Pizza Hut sama ada arah ke Aldi's Bogor itu arah sana. Oh. Ikut-ikutan apa nge-fans buat Ngebuat Aldi's itu, lucu banget. Oh, gitu ya. Sampai dikampanykan ya sama Iya. Pizza Hut-nya. Mungkin juga supaya orang kalau orang lihat apa tanda itu ya sign itu, mungkin dia juga akan noleh ke Pizza Hut kan. Mau nggak mau Mau kan ya, nggak karena mau, kan yang iya. pasang tanda atau itu kan pizza Si kan. pizza. Pasti kan ada logonya dia Iya. atau mereknya dia. Iya. Nah, dia pinter juga sih. Pinter, Walaupun pinter. harus mengusung mereknya kompetitor kan, Iya. sama makanan kan. Tapi menurut saya ya orang ini sukses lah untuk membangun personal Iya. branding ya. Iya. Kadang untuk membangun personal branding itu ya susah loh ya. Karena harus punya ciri khas tadi kan, Mem. Betul. Nah, itu tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang sana sini, traveling ke Bali, terus habis itu Aldi Taher, terus habis itu tadi apa, Mem? Masalah bullying juga ya di dunia Iya. pendidikan. Heeh. Kayaknya kita harus ngadain part 2 nggak sih, Mem? Oke, boleh deh. Boleh. Seru ya kayaknya Iya, ya kalau seru. kita nanti bisa ketemu lagi di part 2 ya. Iya, Oke. Mem. Nah, kalian bisa komen-komen di bawah apa sih pembahasan yang cocok buat kita berdua ini. Oke, masukannya ya. Iya, Boleh, masukannya boleh. bisa komen-komen. Oke, sekian. Terima kasih Mem Sadana sudah ngobrol-ngobrol bareng saya. Dan teman-teman juga sudah nonton sampai akhir. See you teman-teman. Bye-bye.